Kemudian yang kedua, ayah dan bunda adalah yang perlu kita muhasabahi, yang perlu kita periksa adalah memeriksa fitrah pernikahan. Nah, yang pertama itu adalah tentang roadmap pernikahan. Roadmap pernikahan ini, kata para ulama dan para ahli, sangat menentukan sebenarnya bagaimana rutenya, bagaimana peta perjalanan pernikahan kita. Nah, ayah bunda yang meluk ta'ala tadi saya menyampaikan, saya mencontohkan ke diri saya, hampir 15 tahun, suatu hari almarhumah istri saya waktu itu bapak dan ibu nanya gitu ke saya gitu, apa ayah, aku boleh nanya nggak gitu. Saya bilang ya silahkan gitu. Kemudian almarhumah istri saya nanya, mohon maaf gitu ya, sebenarnya ini rumah tangga mau dibawa kemana? Saya waktu itu bapak dan ibu, ya saya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu itu saya menjawab dengan santai banget gitu. Ya kemana kayak gitu, ya kita jalani aja. Bayangkan bapak dan ibu sebagai seorang pemimpin rumah tangga, yang di dalam rumah tangga itu ada istri, ada anak, ada mertua, ada nanti mungkin ibu dan bapak dan lain-lain, itu yang nanti juga akan ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala seperti kemana rumah tangga mau kamu bawa, dia mau hisab. Saya jawabnya dengan sangat sederhana semacam itu. Sehingga apa yang terjadi ayah dan bunda, rumah tangga kami waktu itu di 15 tahun awal pernikahan memang nggak jelas ayah dan bunda. Apa yang terjadi di rumah tangga itu value-nya nggak jelas. Kenapa? Karena memang tujuannya nggak jelas. Seperti yang ayah bunda ketahui, kalau sesuatu kita mau berangkat kemana-mana gitu, kalau tujuan nggak jelas, itu bisa jadi kita kemana-mana gitu ayah dan bunda yang terjadi dalam pernikahan kita. Dan saya nggak sempat, belum sempat mensosialisasikan ini rumah tangga dibawa kemana, itu nggak sempat saya bicarakan kepada istri, nggak sempat saya bilang bicarakan kepada anak-anak. Jadi kami melalui rumah tangga itu kadang-kadang rumah tangga itu stuck, ya muda. Kenapa? Karena memang tujuannya nggak pernah kita tahu dan nggak pernah kita sepakati. Ini contoh saja ayah dan bunda ya, contoh pernikahan yang sangat penting nanti hubungannya kepada kualitas kita dalam mengasuh mendidik anak-anak kita. Ini contoh saja ayah bunda ya, saya yakin bapak dan ibu sudah melakukannya. Di dalam rumah tangga itu dalam pernikahan khususnya kan kita harus menyepakati gitu ya, apa ya bapak dan ibu, ini rumah tangga mau dibawa kemana. Kalau kita dalam konteks agama kita, salah satu tujuan kita yang harus kita sepakati suami dan istri dengan anak-anak adalah supaya jelas ini kendaraan mahligai bahtera ini mau kemana. Tujuan kita adalah dalam roadmap itu adalah ke sorga bareng-bareng gitu Bapak Ibu ya, di Ar-Ra'd 23 itu. Jadi Ar-Ra'd 23 itu memang harus disosialisasikan kepada istri, kepada anak-anak, kepada keluarga kita. Supaya apa? Supaya bahtera ini nggak kemana-mana gitu jalannya Bapak Ibu ya. Kalau kita bertengkar misalnya kemana gitu, kita bisa saling mengingatkan tujuan kita masih sama apa belum, apa tidak gitu ya. Yang menjadi tantangan bagi kita itu adalah kita sering melalui tahapan-tahapan menuju akhir dari menjalani roadmap pernikahan ini, menjadi sering bertengkar, sering nggak jelas. Itu kenapa? Karena bang tujuan kita nggak pernah sama. Nah, untuk mencapai tujuan itu, kalau ada beberapa ulama dan beberapa ahli menyebutkan ada beberapa tahap, ada 9 tahap, ada 7 tahap. Kalau saya mengambil yang simpel saja ada 5 tahap. Nah, 5 tahap inilah yang kita sepakati Bapak dan Ibu, inilah sepanjang hidup kita berumah tangga yang kita perlu sosialisasikan. Kalau kita sebagai seorang ayah, kita menjaga betul gitu Pak Ayah Bunda ya, tahap yang pertama, tahap yang kedua, misalnya tahap yang kedua ini 5 tahun awal pernikahan. Kita adalah anak kodanya dalam materi rumah tangga, kita tetap adalah mengarahkan tetap kemudi ke Ar-Ra'd 23 itu ayah bunda, ke surga bareng-bareng. Di Ar-Ra'd 23 itu kan seperti yang ayah bunda ketahui bahwa itu kan ada surga khusus ya buat para keluarga gitu ya bunda, namanya surga Aden gitu ya. Jadi sebelah khusus di mana nanti bapak dan ibu dengan anak-anak, dengan mertua, dengan mantu akan disambut oleh para malaikat nanti di surga Aden itu. Nah, oleh sebab itu tahapan-tahapan ini memang harus kita jaga gitu Bapak Ibu. Misalnya saya ambil contoh tahap yang kedua ini biasanya di 5 tahun awal pernikahan. Tahap yang kedua ini. Nah, di 5 tahun awal pernikahan itu ada beberapa hal yang harus kita jaga. Misalnya di tahap yang kedua itu masih aku dan kamu, masih antara suami dengan istri, masih harus segera untuk puzzling gitu, untuk menggunakan apa yang Allah sampaikan, hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Suami dan istri di 5 tahun awal pernikahan itu harus apa ya, saling saling apa ya, saling istilahnya puzzling lah gitu bapak dan ibu ya, saling menyampaikan. Si suami mengatakan, Dek, aku ini datang dari keluarga yang seperti ini pola pengasuhannya. Aku punya utang pengasuhan. Misalnya aku orangnya emosional. Aku orangnya bukan flight tapi fight. Aku orangnya bukan fight tapi flight.
aku orangnya suka menunda-nunda dan lain-lain. Yang harus kita sampaikan kepada pasangan kita, agar apa, Bapak dan Ibu yang dimiliki Allah Taala, agar apa yang Allah sampaikan itu hunna libusulakum antum libusaluna itu terwujud gitu, agar semua utang-utang pengasuhan kita yang banyak yang tadi kita sampaikan kepada istri, istri Allah pilihkan untuk mendampingi kita menyelesaikan utang-utang pengasuhan kita. Kalau utang pengasuhan kita sudah mulai selesai ada mudah, itu memudahkan kita untuk masuk kepada tahap-tahap pernikahan berikutnya sampai insya Allah nanti Allah ridhoi kita masuk ke surga bareng-bareng, masuk kemudian dalam pintu apa saja di surga ada itu. Nah, ayah bunda kalau kita lihat di misalnya di Kemenak gitu ya, soal perceraian yang begitu tingginya di Indonesia, salah satu penyebabnya adalah bukan karena persoalan material, tapi lebih kepada punten ya Bapak dan Ibu, lebih kepada rumah tangga kita nggak ada tujuan sebenarnya gitu Bapak, nggak sepakat tujuan. Jadi di tahap-tahap ini karena nggak tahu tujuannya, tahap-tahap ini terjadilah persoalan pertengkaran, perselisihan, perselingkuhan dan lain-lain yang ujungnya adalah perceraian. Nah, ayah bunda, itu yang perlu mungkin kita periksa soal apa ya, sebelum kita bicara soal pengasuhan kepada anak-anak. Yang kedua adalah serumah tapi tidak sejiwa. Nah, eh, kenapa ini bisa menjadi serumah tapi tidak sejiwa? Itu tujuan yang tidak sama. Tadi sudah saya sampaikan, fitrah yang tertukar. Yang benar fitrah yang tertukar itu maksudnya kalau si ibu fitrahnya adalah yang sering kita sebut dengan tanda love itu, Allah memberikan fitrah apa ya, fitrah kelembutan, fitrah kasih sayang, fitrah yang kalau ayah Allah berikan fitrah yang tough love itu, fitrah tulang punggung ya Bapak dan Ibu ya. Kalau ibu tuh fitrah tulang rusuk. Nah, kenapa menjadi serumah nggak sejiwa? Karena memang tiba-tiba fitrahnya tertukar. Si ibu sudah menjadi tulang punggung, si ayah menjadi tulang rusuk. Atau tidak ada di rumah itu, tulang rusuk nggak ada, tulang punggung nggak ada gitu. Karena apa? Karena mungkin persoalan-persoalan di luar dari persoalan rumah. Kemudian yang ketiga yang perlu kita periksa adalah tadi yang serumah tapi nggak sejiwa itu, apakah kita melalui rumah tangga ini berpura-pura dan dalam menjalani rumah tangga ini. Ini menjadi adalah nasihat yang paling penting buat saya Bapak dan Ibu ya. Karena apa? Gitu karena kalau kita menjalani rumah tangga ini berpura-pura, berpura damai, berpura-pura sakinah, dampaknya sebenarnya bukan kepada kita, Bapak dan Ibu. Kalau kita mungkin Bapak punya kesibukan, si Ibu punya kesibukan, tapi dampak berpura-pura dalam menjalani rumah tangga itu dampak yang paling besar itu ada di anak-anak kita. Bayangkan setiap hari anak-anak kita menonton dua orang yang bersandiwara gitu Bapak dan Ibu ya. Di dalam menjalani pernikahan dan menjalani rumah tangga dan menjalani sebagai seorang ibu yang berpura-pura menjadi seorang ayah yang berpura-pura. Kenapa mereka berpura-pura? Karena mungkin itu ayah bunda. Karena mereka mungkin tidak sama tujuannya atau mereka punya banyak persoalan tapi mereka nggak selesaikan persoalan itu. Nah, berikutnya adalah yang perlu kita muhasabahi adalah tadi yang saya sebut, salah satu penyebab terbanyak sekarang dalam rumah tangga itu adalah utang atau luka pengasuhan suami istri yang belum terselesaikan. Kalau izin ya punten ya Bapak dan Ibu, utang pengasuhan itu adalah kepribadian kita sekarang, itu yang disebabkan oleh mungkin ya kelalaian, keabaian pola asuh di usia-usia khususnya di usia 0 sampai 15 tahun waktu kita kecil. Jadi misalnya Bapak dan Ibu ya, saya kalau almarhumah istri saya itu selalu mengeluh gitu. Ayah itu orangnya nggak suka fight, tapi ayah itu sukanya orangnya suka flight. Jadi saya itu suka nunda-nunda gitu Bapak Ibu ya, kalau ada persoalan suka nunda-nunda gitu. Itu menjadi kepribadian saya. Itu yang disebut dengan, sering disebut orang dengan hutang pengasuhan itu. Bayangkan ayah dan bunda, kalau saya di bulan Ramadan ini mau mengajarkan anak-anak itu ketegasan, mengajarkan disiplin kepada anak-anak, sementara saya punya hutang pengasuhan soal disiplin, ayah dan bunda. Soal punya hutang pengasuhan, soal ketegasan dan ketegaan. Bagaimana saya menjadi modeling bagi anak-anak saya, sementara saya punya utang itu. Sementara saya punya masalah itu, ayah dan bunda. Gitu. Bagaimana misalnya saya mau memperlihatkan kepada anak-anak bahwa seorang suami itu harus melindungi istri gitu ya, tidak tidak berkata kasar kepada istri, tidak berkata apa yang tidak baik kepada istri. Sementara saya punya utang pengasuhan itu. Saya nggak bisa berkata-kata yang lembut, berkata-kata yang baik kepada istri. Kenapa? Karena itu yang saya dapatkan di umur 0 sampai 15 tahun, 0 sampai 16 tahun. Nah, ayah bunda yang melakukan SWT, tadi saya sampaikan banyak sekali terjadi perselingkuhan dalam pernikahan, kemudian perceraian bahkan dan lain-lain. Sebabnya adalah bukan karena persoalan material, tapi lebih karena persoalan utang pengasuhan yang tidak terselesaikan. Nah, ini kita perlu cek. Nah, tadi saya sudah menyebutkan hubungan dengan Ramadan. Tadi Bapak dan Ibu, apalagi kita bekerja, belum pagi pulang sore, kalau hutang pengasuhan tidak terselesaikan, bayangkan bagaimana kita memanfaatkan, mengoptimalkan
kebersamaan kita dengan anak-anak di bulan Ramadan. Kemudian, tadi sudah saya sampaikan ayah dan bunda bahwa pernikahan ini sangat berhubungan dengan persoalan pengasuhan. Pernikahan yang kondisinya baik, ayah dan bunda, baik itu maksudnya bukan tidak ada masalah, ayah dan bunda, tapi ada masalah terselesaikan bersama-sama, karena kalau kondisi itu kemudian akan berpengaruh kepada pengasuhan. Yang ketiga, ayah dan bunda, adalah sabar dan syukur. Ini yang harus kita perlu persiapkan, yang perlu kita periksa. Sabar dan syukur ini adalah puncak dari parenting sebenarnya, ayah bunda. Kita sudah melakukan segala sesuatu, ya tugas kita adalah sabar dan syukur. Nah, ayah bunda, ini secara teknisnya, ayah bunda, agar optimal di Ramadan, berkualitas meskipun terbatas, ada beberapa hal yang insya Allah nanti Bapak Ibu boleh tambahkan, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar kita bisa berkualitas meskipun terbatas. Tapi sebelum kita membicarakan yang empat ini, yang tiga itu menjadi sangat penting gitu ayah bunda ya. Tiga itu menjadi akarnya, menjadi basicnya. Yang tadi saya sebutkan itu adalah bagaimana memeriksa hubungan spiritual ayah dan bunda. Sebab sehebat apapun kita soal parenting skill, kita nggak akan bisa banyak berbuat kepada anak-anak kita karena anak itu bukan milik kita, tapi anak itu miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau anak itu miliknya Allah Subhanahu Wa Taala, harusnya kita sowannya kepada Allah lebih dahulu, kepada sang pemilik lebih dahulu. Jadi bayangkan kalau hubungan spiritual kita tidak terlalu bagus dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita mengurus amanahnya Allah ini, mengurus miliknya Allah ini gitu, karena kita nggak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua tadi Bapak Ibu ya, membereskan pernikahan, Bapak Ibu ya, itu basic sekali pernikahan karena uh, pernikahan selalu pengasuhan, dan terakhir adalah sabar dan syukur. Nah, empat ini uh, hal yang saya yakin, saya berhusnuzon Bapak dan Ibu sudah kita lakukan lah ya di budaya sehari-hari dengan anak-anak kita. Satu, kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah tadi itu Bapak dan Ibu ya. Kalau tugasnya ibu apa gitu, anak-anak membutuhkan tender love dari ibu, itu fitrah yang Allah berikan. Allah tidak pernah salah memberikan fitrah kepada sang ibu gitu, karena anak-anak laki-laki dan perempuan akan tumbuh kehebatannya, sisi keperempuanannya itu dari ibunya, karena Allah sudah memberikan fitrah itu. Ayah adalah dengan tough love-nya, kembali kepada tough love, ayah adalah orang yang paling depan. Jadi misalnya ketika ayah punya anak di usia-usia 8 sampai 15 tahun, fitrahnya ayah itu apa? Fitrahnya ayah itu adalah ayah yang punya ketegasan dan ketegaan. Itu fitrah. Jadi fitrahnya ayah di umur 8 sampai 15 tahun itu adalah berdiri paling depan, menyelesaikan banyak persoalan-persoalan anak-anak, punya kedekatan dan kebersamaan dengan anak-anak kita. Karena apa? Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak terjadi Bapak dan Ibu ketika anak-anak berusia 8 sampai 15 tahun, di usia di mana dia membutuhkan ayahnya, tapi ayahnya nggak ada gitu. Ayahnya nggak menjalankan fitrah yang Allah berikan. Nah, apa yang terjadi? Nah, sering kita sebut dengan misalnya anak-anak mengalami father hunger gitu. Kemudian father hunger itu akan berdampak ketika 15 tahun ke atas, anak laki-laki nggak menjadi laki-laki, anak perempuan tidak dikuatkan keperempuanannya. Karena apa? Karena fitrahnya yang Allah berikan kepada ayah di usia 8 sampai 15 tahun, ayahnya nggak muncul atau ayahnya nggak ada. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki komunikasi. Seperti yang ayah bunda ketahui bahwa komunikasi menjadi sangat penting di dalam pengasuhan. Nah, komunikasi itu nanti kita membicarakan dua hal yang paling penting dengan anak kita di bulan Ramadan ini, yaitu kemampuan atau keterampilan kita mendengar dan kemudian keterampilan kita untuk berbicara. Dua ini yang paling penting sebenarnya, memanfaatkan momen di bulan Ramadan. Nggak ada masalah Bapak dan Ibu, misalnya Bapak dan Ibu bekerja dua-duanya, pergi pagi pulang sore, tapi kalau komunikasinya, kemampuan mendengarnya bagus, kemampuan berbicaranya bagus, anak-anak mungkin kehilangan secara fisik, tapi anak-anak nggak kehilangan secara psikologis ayah dan ibunya. Mungkin dia nggak bertemu secara fisik dengan Bapak dan Ibunya sekian jam, tapi anak-anak nggak merasakan itu apa. Ketika misalnya ayahnya nelpon, ya ada ayahnya video call, ibunya video call dari kantor, anak-anak tetap merasakan bahwa ayah ibunya ada gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena ayah ibunya punya keterampilan mendengar dan punya keterampilan untuk berbicara. Nah, yang ketiga ayah dan bunda yang milik Allah Taala yang juga tidak kalah pentingnya adalah memahami tahap perkembangan anak-anak kita. Susah kita untuk menghebatkan anak-anak kalau kita tidak tahu tentang tahap perkembangan anak-anak. Susah kita untuk memberikan yang terbaik kepada anak kita di usia 8 tahun kalau kita nggak tahu 8 tahun itu ada apa sebenarnya di anak-anak kita. Susah kita untuk mengeksplorasi anak kita di usia misalnya di usia 12 tahun, 13 tahun. Kalau kita nggak kenal sebenarnya, nggak paham, anak 13 tahun itu yang paling hebat perkembangannya apa?
Apakah perkembangan spiritual, perkembangan emosional, apakah perkembangan intelektual, atau perkembangan sosial. Nah, kemudian yang keempat, ayah dan bunda adalah dalam membersamai anak-anak berkualitas meskipun terbatas itu, jangan pernah memberikan waktu luang, ayah bunda ya, tetapi luangkanlah waktu. Kalau waktu luang itu biasanya waktu-waktu sisa gitu Bapak Ibu ya, apalagi saya seperti juga Bapak dan Ibu bekerja dari pagi, kan kadang pulang sore, pulang malam. Kalau kita hanya sekedar memberikan waktu luang, itu bagi anak mungkin bagi kita waktu-waktu istimewa, tapi bagi anak mungkin itu bukan waktu yang istimewa. Nah, oleh sebab itu, di dalam pengasuhan itu dikenalnya bukan waktu luang, tetapi orang tua harus meluangkan waktu. Jadi meluangkan waktu itu maksudnya memang kita sengaja gitu Bapak Ibu ya, mengagendakan setiap hari itu ada agenda buat anak-anak kita. Gitu.